Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan power bank buatan dari brand Baseus, namanya Baseus Free to Pull built-in kabel atau retractable yang memiliki spesifikasi support daya 65 watt, kapasitasnya 20.000 mAh yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 254.000. Ini harga promo plus bermain-main dengan voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Saran saya segera dibeli sebelum barangnya habis atau terjadi kenaikan harga karena harga promo. Nah, kali ini saya tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa power bank ini? Simak videonya. Yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Baseus Free to Pull kapasitas 20.000 mAh 65 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Kombinasi antara putih dan kuning khas Baseus. Lalu di dalamnya untuk mengemas power bank terdapat mika seperti ini. Cukup berkualitas sekali kemasannya, lihat ini. Kemudian kita akan dapat buku user manual, terdapat berbagai macam bahasa. Nah, lihat ini bahasanya. Nah, seperti ini user manualnya. Kemudian kita akan dapat stiker buat tempel sana, tempel sini. Cukup bagus sekali stikernya, lihat ini. Nah, ya lanjut, kita akan dapat power bank Baseus Free to Pull yang saya beli. Ini warnanya silver, seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan depan ini ada tulisan Baseus, cukup jelas sekali. Lalu dari sisi sini ada semacam lingkaran seperti ini, tempat untuk retractable. Dan coba saya nyalakan, ini ada digital display yang warna putih seperti ini. Di sini biasanya ada indikator fast chargingnya. Lanjut, kita lihat dari sisi sebelah sini ada tulisannya 65 watt. Kita lihat dari sisi sebelah sini ada power untuk menyalakan baterai atau indikator persentase baterai. Dari sisi sini ada port USB-C warna kuning. Kalau kita lihat dari sisi spesifikasi, support input output 20 volt kali 3,25 ampere, sama dengan kira-kira sekitar 65 watt, kurang lebih segitu. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini ada built-in kabel. Ini coba saya tarik kabelnya, ada magnetnya. Lihat ini, saya lepas, nempel. Nah ya, unik. Lalu dari sisi spesifikasi built-in kabel, lihat dia support 3 ampere 20 volt, sama dengan kurang lebih 60 watt kalau yang built-in kabel. Kemudian coba ini saya tarik kabelnya. Nah, lihat. Nah, ini, nah segini panjang kabelnya. Ya kurang lebih sekitar setengah meter lah ya, panjang kabelnya lumayan. Nah, coba saya kembalikan kabelnya, lihat ini cukup enak sekali. Jadi konsepnya built-in kabelnya itu ketika kita tarik sekali dia akan terhenti, kemudian ketika kita tarik lagi dia akan kembali masuk ke built-in kabelnya. Lanjut, kita lihat dari sisi spesifikasi ini, model Baseusnya, kode perusahaannya. Nah, lihat dia menggunakan baterai 4 sel, per selnya 5.000 mAh dikali 4 sama dengan 20.000 mAh. Nah, kalau pengen tahu output maksimalnya ya kurang lebih di 65 watt. Dan ini ada berbagai macam sertifikat atau logo dari Baseus. Kesan pertama ketika saya memegang power bank Baseus ini dari sisi bodi yang lumayan besar. Tapi menurut saya wajar ya, karena ini terdapat retractable yang memakan spasi cukup banyak sekali. Nah, ini contoh perbandingan dengan power bank Acom yang sama-sama kapasitasnya 20.000 mAh. Coba saya bandingkan, lihat ini. Nah, Baseus kesannya besar. Coba kita lihat, saya tempelkan, lihat ini. Nah ya, dia besar. Coba saya tempelkan dari sisi ini, lihat. Kurang lebih sama, tapi dari sisi panjang lebih panjang Baseus. Kemudian coba kita lihat dari sisi tebal, lihat ini. Lebih tebal Baseus. Jadi kesan saya kalau membawa power bank ini walaupun sama-sama di 20.000 mAh ya lebih besar, tapi menurut saya wajar ya karena terdapat retractable yang memakan banyak spasi. Nah, ini struktur harga promo ketika saya beli power bank Baseus, dapat harga 254.000. Ini beli di Baseus atau Res Store Jakarta. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan power bank toko lain yang sama-sama Baseus, lihat harganya sangat mahal, 484. Padahal ini support PD 30 watt, lalu kapasitasnya 20.000 mAh. Nah, lihat ini. Nah, ini yang saya beli 20.000 mAh 60 watt, sangat-sangat murah. Kemudian coba kita lihat dari sisi yang lain. Ini juga di Baseus atau Autores Store Jakarta. Ini harganya lumayan murah, 179.000.
tapi kapasitasnya 10.000 mAh, fast charging 30 watt. Di toko yang sama seperti saya beli ini, dia lumayan murah. Coba dari sisi yang lain lihat ini, dia juga sama, harganya di sekitar 492.000, padahal kapasitasnya 10.000 mAh 30 watt. Jadi dari sisi harga sangat-sangat murah ya Basius yang saya beli ini. Saran saya segera dibeli sebelum harganya naik atau kehabisan barangnya setelah saya review ini. Dari sisi build-in quality power bank Basius, nah bisa dilihat dari sisi sablonannya cukup rapi sekali. Coba kita lihat dari sisi yang lain, misalnya tulisan deskripsi di port, lihat dia kecil tapi detail, tidak asal-asalan ya. Nah, kita lihat dari sisi sini. Nah, seperti yang di sini lihat, ini juga ada deskripsi di portnya, dia juga cukup detail sekali. Basius ya, masalah penulisan ataupun sablonan dia setara atau 11-12 dengan Anchor. Lihat ini dari sisi deskripsi yang ada di sini. Kemudian kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, bisa dilihat di sini cukup rapi sekali. Dia menurut saya tingkat kerapatannya 11-12 dengan Anchor, bisa dilihat di sini. Nah ya, kemudian coba kita lihat dari sisi finishing penutupnya. Dia sistem tutup baterainya ini full dari sini, dia nutupnya. Lihat ini dari sisi finishing yang sebelah sini juga rapat sekali casingnya. Hubungan antara casing satu dengan yang lainnya bisa dilihat ini. Nah jadi dari sisi build quality sablonan maupun casing cukup bagus sekali. Coba kita lihat dari sisi port, lihat ini kabelnya, maksudnya retract kabelnya. Lihat ini saya tarik enak. Nah, jadi kita lihat dari sisi ini kabelnya, pengerjaannya juga cukup rapi. Lihat tidak jembrek finishingnya. Dari sisi kualitas baterai, Basius ini menggunakan baterai jenis polimer per selnya 5000 mAh. Di dalam power bank ini ada 4 sel. Lihat ini, sel 5000 mAh 4 pieces. Nah, coba di sini ya, di spesifikasi kertas buku panduan ini terlihat menggunakan lithium ion polimer baterai. Kalau saya lebih menyebut ke baterai polimer. Nah ya, senang saya membeli sebuah power bank Basius itu spesifikasinya jelas. Oke. Kemudian kalau pengen tahu dari sisi fisik baterai 5000 mAh ya, dia seperti ini kira-kira. Nah ini contoh baterai sel polimer 5000 mAh. Nah kalau pengen tahu pada sebuah power bank yang 20.000 mAh menggunakan sel 20.000 mAh ya, ini contoh ada Venson 45 watt, dia seperti ini. Nah lihat ini kapasitasnya 20.000 mAh, kalau saya pegang segini. Nah ini ketika dipasang ke Basius yang sama-sama 20.000 mAh, lihat tebalnya kurang lebih sama, agak tebal Basius sedikit. Lalu kalau dipasang ke sini, lihat ini dia segini. Basius itu ukurannya besar karena ada retract kabelnya yang membutuhkan spasi banyak. Oke, dari sisi baterai jenisnya sudah jelas menggunakan polimer. Kemudian kalau pengen tahu kualitas sel polimernya, menurut saya ini cukup bagus sekali. Sebagai bukti, ketika saya pertama kali unboxing, ini masih tersisa daya baterai 74%. Mungkin kebanyakan lah ya, berdasarkan sharing teman-teman atau pengalaman saya, biasanya dari pabrikan itu perkiraan dicas 80%. Kemudian cuma turun kira-kira yaitu cuma 6%. Entah di dalam perjalanan atau tersimpan di gudang itu berapa lama, tapi cuma turun 6%, itu sebuah kondisi yang bagus. Kira-kira seperti itu. Sebagai bukti contoh yang lain, ini ada sebuah teori baterai recharging. Di charge full dalam waktu 1 tahun dia cuma turun 15%. Dalam waktu 2 tahun dia cuma turun 20%. Nah ini sebuah kondisi baterai yang tidak gampang bocor atau daya simpannya kuat. Nah ya seperti itu. Nah seperti Basius ini, nah ketika pertama kali saya unboxing cuma ada daya 74%. Dia tidak gampang bocor dan menurut saya kualitasnya sangat bagus. Dan tips dari saya, kalau beli power bank dapat kondisi baterainya paling buruk ya habis total, itu celaka menurut saya. Sebuah kondisi power bank baterainya yang gampang bocor atau gampang habis, apalagi dalam sebuah penyimpanan baterai pada power bank itu ya tidak boleh kita menyimpan baterai power bank dalam kondisi habis total, tidak boleh, bisa merusak sebuah power bank. Nah kalau menerima dalam kondisi 0%, dia otomatis tersimpan 0 habis 0% berapa lama dia akan rusak. Apalagi lowbat juga jangan, saran saya minimal tersisa misalnya 35% atau 50% itu bagus. Nah ini tersisa
74%, sangat bagus sekali kualitas dari sel Baseus ini. Tes protokol istirahat cepat, pertama coba saya hubungkan lewat buin kabel dahulu dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi FNB58. Nah, ini sudah selesai hasil dari tes protokol istirahat cepat PD 3.0 yang aktif 60 watt. Selebihnya support semua protokol istirahat cepat kecuali VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia tidak aktif. Lanjut saya tes yang bagian USB-C ini. Nah, lihat ini sudah selesai tes bagian port USB-C, PD-nya aktif langsung 65 watt. Selebihnya support semua protokol istirahat cepat kecuali VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia tidak aktif. Jadi sudah sesuai spesifikasi dari port power bank ini. Yang bagian sini maksimal dayanya 65 watt, bagian yang retract kabel maksimalnya 60 watt. Tes PD trigger pada power bank Baseus ini. Nah, coba saya masuk ke menu PD trigger sebentar. Saya masuk dahulu. Nah, ini lihat ini ya. Saya masuk ke PD trigger. Ini masih loading. Ini saya hubungkan lewat bagian port USB-C yang 65 watt. Nah, lihat sudah keluar hasilnya. Langsung maksimal PD triggernya 65 watt. Lihat ini struktur daya baik volt maupun ampere power banknya. Dia paling rendah secara voltase 5 volt, paling tinggi 20 volt, sedangkan ampernya paling rendah 3 ampere, paling tinggi lihat ini dia bisa mencapai 5 ampere. Tes Ripple power bank ini coba saya bandingkan dengan menggunakan power bank unit Quickbox C30, juga outputnya mencapai 65 watt untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Coba pertama saya hubungkan dari sisi unit Quickbox 65 watt ini dahulu. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, ini lihat ya, super fast charging Samsung 20 watt aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang coba saya masuk ke ini yang aktif PPS. Oke, sekarang coba masuk ke Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya. Nah, coba saya dekatkan, dia mencapai 34 watt, 36 watt maksimalnya, 37 watt. Nah, coba kita lihat, seperti ini. Dia sudah mencapai pada daya 20 watt, 21 watt ya. Nah, oke, coba kalau dayanya tinggi mungkin Ripple-nya naik. Nah, lihat. Dia mencapai pada 52 atau 52 watt atau 51 watt. Coba saya stop secara acak atau saya pause. Lihat, dia mencapai 54 watt. Ini dari sisi power bank unit. Sekarang coba saya ganti ke power bank Baseus. Nah, ini coba saya hubungkan lewat port USB-C yang sebelah sini ya ke power bank ke ponsel Samsung. Super fast charging aktif, tapi kok petirnya satu. Nah, ya tidak apa-apa. Yang penting tulisannya super fast charging. Oke, kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang aktif PPS. Nah, ini masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar ya sampai dayanya naik. Lihat, sudah jalan di 12 watt, 13 watt, lihat 14 watt. Nah, lihat ini sudah jalan di 15 watt. Oke, sekarang kita masuk ke kita tunggu saja dahulu sampai titik daya maksimal biar nilai Ripple-nya seimbang sama seperti ketika menggunakan power bank unit tadi. Nah, lihat dia sudah jalan di 21 watt, 22 watt. Oke, sekarang masuk ke Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya. Dia jalan di 49 watt, 40 watt. Nah, lihat ini. Nah, coba saya pause secara acak. Oke, maksud saya pause kok kembali ya. Saya lupa. Lihat ini, saya pause secara acak. Dia mencapai 40 watt. Maksudnya 40 Ripple-nya. Mohon maaf. Nah, dibandingkan dengan power bank unit, Ripple-nya bagus ini. Kalau unit tadi sekitar di angka 50 ya nilainya. Ini mencapai 40. Jadi nilai Ripple dari power bank Baseus ini lumayan bagus, lebih rendah daripada power bank unit. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2.0 atau 15 watt. Lihat start dari baterai 3%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel. Lihat PD-nya aktif dengan daya kurang lebih di 9,9 watt. Nah, ini ponsel era tahun 2018 produksinya. Jadi daya segini di tahun itu sudah cukup bagus sekali. Sekarang coba kita lihat dari sisi indikator power bank juga fast charging aktif ya. Jadi power bank ini support untuk charging ke ponsel iPhone 8 ataupun tentunya juga support ke ponsel iPhone seri di atas lainnya yang intinya
dia support PD seperti iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, saya hubungkan dengan menggunakan konverter dari USB-C to USB-A seperti ini. Karena secara kabel bawaan Samsung ini 15 watt itu menggunakan USB-A. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%. Coba saya nyalakan, fast chargingnya aktif. Nah, oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya. Yang aktif protokol saya cepat DC dengan struktur daya 8,3 volt kali 1,5 ampere sama dengan 12,9 watt. Status adaptif atau fast charging 15 watt aktif. Oke, sekarang saya buktikan ketika Samsung 15 watt ini tidak aktif ketika menggunakan jalur PD secara langsung. Nah, sebentar ya. Nah, seperti ini saya menggunakan retray kabel. Ini kan secara hitung-hitungan sama dengan jalur PD, kira-kira seperti itu. Nah, lihat sekarang coba saya hubungkan lewat retray kabel. Nah, lihat ini. Nah, setelah dari baterai 1% atau habis total, coba saya nyalakan. Lihat, cuma status charging. Nah, itu ya tips atau trik dari saya ketika menghubungkan ke sebuah ponsel yang secara kabel bawaan USB-A. Kita harus menggunakan konverter seperti ini. OTG lah ya, OTG dari USB-C ke USB-A atau USB-A USB-C dibolak-balik sama saja, entah mana yang benar, intinya seperti itu. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt. Lihat start dari baterai 3%. Quick charging aktif, bisa dilihat di sini. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Koshi. Ini saya menggunakan kabel rakitan saya ya, yang tadi menggunakan OTG. Oke, yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 6 volt kali 2,4 ampere sama dengan 14,9 watt atau 14, sekian watt lah ya. Status quick charging aktif. Tes ke ponsel Vivo Y21A fast charging 18 watt. Lihat start dari baterai 14%, mode ponsel mati, ada indikator petir berputar seperti ini. Itu tandanya dia support fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol saya cepat yang aktif QC 9 volt. Nah, kemudian kita lihat tadi daya maksimalnya mencapai hingga 16,1 watt. Kemudian dia turun ke daya 6,5 watt. Nah, ini sepertinya ponselnya yang bermasalah. Mungkin ada penurunan performa kemampuan fast chargingnya, karena beberapa tes saya baik charger maupun kabel dia juga menunjukkan karakter seperti ini pada ponsel Vivo. Untuk yang lainnya seperti ke Samsung ataupun Xiaomi dia stabil ya. Tapi intinya powerbank ini support untuk ke Vivo fast charging 18 watt, maksimalnya berada di daya 16,1 watt. Tes ke tablet Huawei MatePad supercharger protokol 22,5 watt. Lihat ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel retray kabel atau bukan kabel supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Biarkan tabelnya standby. Coba kita cek dari sisi notifikasi yang ada di powerbank. Lihat ini. Ini indikator fast chargingnya juga aktif, bisa dilihat ini warna kuning ternyata atau warna oranye ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Koshi. Lihat dia yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya dia sudah jalan di 20 watt. Nah, lihat ini biasanya dia jalan di 21 atau 22 watt ya, karena ini persentase baterainya sudah di atas 30%, terjadi penurunan daya. Intinya supercharger protokol 22,5 wattnya aktif, rel mencapai pada daya sekitar 20 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Lihat super fast charging 25 watt Samsung aktif ya. Nah, tapi petirnya satu tadi terlihat ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi power bank juga ada indikator fast chargingnya aktif. Ini saya hubungkan lewat port PD atau USB-C, bukan port built-in kabel. Sekarang kita cek dari sisi protokol IC cepat yang aktif namanya PPS. Nah, lihat ini dayanya masih naik menuju daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia mencapai pada daya maksimal 23,7 watt. Dengan struktur daya 9 volt kali 2,4 ampere sama dengan tadi di 23,7 watt. Status super fast charging Samsung 20 watt aktif.
Tes ke ponsel Infinix Supercharger 33 watt saya hubungkan dengan menggunakan pull-in kabel. Lihat start dari baterai 18%. Tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD atau pull-in kabel. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank dahulu. Lihat indikator fast chargingnya aktif warna oranye ini. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Lihat yang aktif protokol isi daya cepat namanya PPS. Nah oke, sekarang kita lihat dari sisi seluruh daya. Ini masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal. Lihat ini, sepertinya dayanya sudah maksimal di 22,7 watt. Bisa dilihat di sini. Dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,4 ampere sama dengan maksimalnya tadi 22,7 watt. Nah, ini tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD atau yang aktif PPS. Tapi kalau disetarakan daya seperti ini, itu setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel, sama-sama stabil di sekitar daya 22 atau 21 watt. Tes ke Realme 9i support direct charging 33 watt saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 1%, dari charging aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, juga indikator fast chargingnya aktif warna oranye itu. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Lihat yang aktif protokol isi daya cepat namanya DC. Dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,3 ampere sama dengan 22,7 watt tadi. Pertama kali colok bisa dilihat di sini. Nah sekarang stabil di 21, sekian watt, sama seperti daya stabilnya Infinix 33 watt ya. Ya sama, karena sama-sama 33 watt, cuma beda nama saja. Nah ini kalau disetarakan ya setara, seperti menggunakan adapter charger atau kabel charger bawaan ponsel Realme misalnya. Ya dia juga stabilnya segini. Tes ke ponsel Itel RS4 support power charging 45 watt. Lihat start dari baterai 2%. Tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank dahulu. Lihat ini indikator fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Ini yang aktif namanya PPS, protokol daya cepatnya. Lihat dia perlahan-lahan naik menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal. Nah lihat ini, tadi dia mencapai titik daya maksimal 19,3 watt. Nah sekarang turun ke daya 14, sekian watt. Nah ini menurut saya kalau lihat dari sisi daya stabil, dia seperti support di fast charging Itel setara dengan fast charging 18 watt. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Lihat start dari baterai 1%, SuperVOOC aktif ada desimalnya. Saya menggunakan kabel sakti ya. Kita lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya juga aktif, bisa dilihat itu warna oranye. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Koshi. Lihat dia jalan pada PD 3.0 dengan struktur daya 8,8 volt kali 3,2 ampere. Sama dengan ini maksimalnya tadi di 29,4 watt. Status SuperVOOC 40 watt aktif, stabil di 29 watt. Tes ke ponsel Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Lihat start dari baterai 14%. Super Fast Charging saja yang aktif, ternyata tidak support Super Fast Charging Samsung 2.0 40 watt. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Lalu tadi output maksimalnya bisa mencapai 27 watt, sekarang stabil di 25, sekian. Dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,8 ampere ya tadi. Kurang lebih jalan di 25-26 watt. Statusnya Super Fast Charging 25 watt yang aktif. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro support turbo charging 60 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 23%, turbo charging 60 watt aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast chargingnya juga aktif. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Nah ini masih naik menuju titik daya maksimal, kita tunggu sebentar. Nah ini sepertinya dia sudah mencapai pada titik daya maksimal tadi di 28 watt.
dengan seluruh daya 8,5 volt kali 3,2 ampere sama dengan 28 watt. Nah, ini kalau disetarakan setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt ketika menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel, sama-sama stabil di sekitar daya 28, 27 atau 26 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite flash charging 80 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 13%, flash charging aktif. Kita lihat dari sisi yang ada di sini, tapi tidak muncul protokol fast chargingnya yang aktif ya, biasanya kan muncul warna oranye. Nah, bisa dilihat ini. Oke, mungkin masih loading ya, kita tunggu sebentar. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy, ini yang aktif PD 3.0. Nah, ini lihat baru naik voltasenya. Biasanya kalau voltasenya naik ini baru keluar. Nah, lihat baru keluar ya indikator fast chargingnya warna oranye itu. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya. Lihat voltasenya 8,4 volt kali 3,3 ampere sama dengan 27,7 watt. Tadi maksimalnya di 28 ya. Lihat ini. Nah, ini kalau disetarakan menurut saya setara dengan Vivo flash charging atau kalau tidak 33 watt ya 44 watt lah ya, daya stabil segini. Nah, sekarang coba ini kan mode ponsel mati ya. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak. Lihat ini start dari baterai 15%, flash charging aktif, ada desimalnya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G all-round fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Start dari baterai 11% yang aktif fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dahulu dari sisi power bank aktif ya, fast chargingnya bisa dilihat di sini. Kemudian kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy membaca, kita tunggu. Nah, lihat yang aktif protokol listrik cepat namanya PPS dengan struktur daya 7,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 11-12 watt. Tadi maksimalnya di 14 watt, naik turun lah ya. Jadi yang aktif ke ponsel Infinix 100 watt ini fast charging 18 watt ya, real berada di daya sekitar 11, sekian watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support secara adapter charger bawaan PD 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan retractable. Lihat ini sudah saya hubungkan. Dari sisi power bank nyala indikator fast chargingnya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Lihat struktur dayanya, dia mencapai 27 watt, tadi maksimal mencapai 34 watt ya. Sekarang stabil di seluruh daya 14,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 27, sekian watt yang aktif protokol saya cepat DC. Nah, ini 14,7 watt. Kalau menurut saya aktif pada voltase 15 volt. Jadi bisa ya power bank ini untuk charging ke laptop PD 45 watt. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support secara USB Type-C full fungsi, di sini 20 volt. Kalau sebelah sini Type-C charging yaitu 12 volt. Nah, ini coba saya hubungkan yang Type-C full fungsi 20 volt dengan menggunakan retractable. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan status fast charging yang aktif PD 3.0. Coba kita lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya juga aktif. Sekarang kita analisis struktur dayanya sebentar. Nah, lihat dia mencapai pada voltase 19,7 volt. Nah, ini menurut saya jalan di 20 volt dan support 20 volt ya. 20 volt kadang tidak bulat 20 volt seperti itu. Ini 19,7 sudah saya anggap sebagai 20 volt. Lalu ampernya 0,7 ampere. Total dayanya 15,3 watt. Kenapa kok dayanya lumayan rendah? Karena saya charging dengan menggunakan mode laptop mati. Kalau mode laptop hidup biasanya dayanya sekitar 20 watt ke atas. Tes mode daya rendah untuk charging ke TWS. Ini saya ada TWS dari brand Robot. Coba caranya untuk masuk ke mode daya rendah ini sudah saya nyalakan. Nah, tinggal kita tekan sambil ditahan, mungkin sekitar 3 detik. Lihat, saya tekan 1, 2, nah 2 detik. Sudah berubah mode daya rendah, dia seperti ini logonya. Atau nyala digital displaynya ketika masuk ke mode daya rendah. Sekarang coba saya menggunakan retractable. Nah, seperti ini. Nah, saya hubungkan ke USB Dr. Cozy dahulu. Dia seperti apa seluruh dayanya. Nah, lihat. Sudah saya hubungkan, nah dia nyala dan proses charging. Oke, kita lihat dari sisi seluruh daya, dia 4,9 volt kali 0,0 sekian ampere sama dengan 0,9
watt. Nah, dia turun. Mungkin saja ini case charging case TWS-nya ya sudah mau penuh dayanya sehingga dia mengalami penurunan daya, atau memang daya realnya segini TWS itu. Nah, lihat. Nah, ya bisa ya digunakan untuk charging ke TWS. Lihat, dia masuk ke mode daya rendah masih berkedip seperti ini. Sekarang saya cabut ya untuk coba kita nyalakan dalam waktu 10 menit power bank-nya mati atau tidak. Saya ganti dahulu. Nah, lihat ketika saya cabut dia mati. Nah, jadi ini saya masuk ke mode daya rendah lagi, mengulang dari awal gitu loh ya. Nah, lihat saya tekan 1, 2, 3 mode daya rendah. Nah, sekarang saya hubungkan seperti ini. Nah, proses charging. Nah, oke, sekarang timernya saya nyalakan. Kita tunggu sampai 10 menit. Apakah dia mati sendiri atau tidak power banknya. Waktu sudah menunjukkan jalan di 11 menit. Nah, lihat ini proses charging TWS-nya masih berjalan dengan baik, tidak mati. Begitu pula power banknya juga masih masuk pada mode daya rendah. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke TWS pada mode daya rendah dan tidak mati dalam waktu 11 menit. Tes charging dual port secara bersamaan. Ini saya ada ponsel Xiaomi Redmi 9 Quick Charging 18 watt plus laptop Samsung Chromebook 4 PD 45 watt. Saya tata dahulu. Nah, oke, dia sudah nyala. Kita cek dari sisi USB terdefinisi, dia jalan di 29 watt. Nah, ini 14,8 volt kali 2 ampere seluruh dayanya. Selanjutnya biarkan dia di sini ya. Nah, sebentar. Nah, lumayan kelihatan ya kalau restart. Nah, silakan disimak. Nah, ini saya akan menghubungkan bagian yang ke ponselnya. Lihat ini. Nah, ke ponsel coba saya hubungkan dengan menggunakan retract kabel. Oke, dari sisi laptop aman, PD-nya aktif atau bisa jalan fast charging dengan daya tadi sekitar di 29 watt. Sekarang ke ponsel, lihat ini. Nah, dia restart. Nah, lihat ini. Tapi tidak ada masalah. Coba kita tunggu. Nah, dia support dual fast charging. Ke ponselnya quick charging aktif, bisa dilihat ini. Ke laptop coba saya dekatkan. Nah, ini ke laptopnya dia mencapai 30 watt ya. Kemudian ke ponselnya dia mencapai, lihat perbandingannya. Ke laptop 30 watt, ke ponsel 14 watt. Stabil banget. Restart sekali wajar ya karena proses menghubungkan ke device lainnya. Jadi cukup mantap sekali power bank ini bisa digunakan untuk charging kedua perangkat secara bersamaan dan dual fast charging atau dual PD ya. Ini satunya PD, satunya quick charging. Tes speed recharging power bank Baseus, kita lihat dahulu. Persentase baterainya sudah 0% atau habis total. Nah, ini saya menggunakan adapter charger dari brand Note X yang support output daya totalnya 140 watt dan dengan menggunakan kabel charger ini dari brand Vivan yang support daya 240 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini proses recharging sudah berjalan dengan baik. Indikator fast charging di power bank-nya nyala. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, coba sekarang kita cek dahulu dari sisi input daya power bank ini. Dia mencapai pada daya 62 atau 63 watt ya. Status yang aktif PD 3.0. Lihat ini seluruh dayanya 19,5 volt kali 3,2 ampere. Sama dengan 63 atau 62 watt. Nah, kita lihat dari sisi misalnya adapter charger. Sebentar saya nyalakan adapter chargernya. Nah, ini kalau adapter charger dia mencapai 64-65 watt. Kalau adapter charger itu belum terkena resistensi kabel. Nah, kalau yang ada di USB Dr. Koshi ini dia sudah terkena resistensi kabel sehingga terjadi penurunan daya. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah jalan di 30 menit. Kita cek dari sisi power bank terisi 37%. Indikator fast chargingnya masih aktif ya. Oke. Kita cek dari sisi daya yang ada di adapter charger. Coba saya nyalakan. Juga tersisa daya 31 atau 30 watt. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat temperatur power bank ini hangat normal. Ini coba saya pegang. Lihat. Hangat normal. Enak. Temperaturnya terkontrol dengan baik.
tidak panas menyengat. Ini kategorinya sangat hangat, bahkan agak dingin menurut saya. Nah, lihat cuma 36 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi adapter charger. Nah, adapter charger ini padahal dia dayanya ya, total outputnya 140 watt, digunakan pada beban sekitar 60 watt, dia temperaturnya sekitar 47 derajat Celcius. Kategorinya belum panas menyengat, ini masih agak hangat tapi agak sedikit panas, tapi belum menyengat. Nah, lihat 48 derajat Celcius. Coba saya pegang, kategori ya hangat lah ini kalau saya pegang. Jadi aman. Jadi kalau cari adapter charger mungkin buat power bank yang daya inputnya 60 watt, ini recommended dengan daya outputnya 140 watt. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam lebih 16 menit. Lihat power banknya sudah terisi full 100% dalam waktu 2 jam lebih 16 menit. Coba saya dekatkan. Nah, lihat ini ya, terisi 100% dalam waktu 2 jam lebih 16 menit. Tes speed charging dan real capacity ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Lihat baterai pada power banknya sudah terisi full 100%. Saya menggunakan kabel sakti agar sistem fast charging SuperVOOC-nya aktif. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Start dari baterai 1%. Nah, kalau pengen tahu sistem baterai yang ada pada ponsel Oppo ini, sebentar, saya menggunakan aplikasi. Nah, lihat ini ya, dia start dari baterai 1%, kemudian tingkat kesehatan baterainya good, kapasitas baterai maksimalnya 5100 mAh, sel jenis lithium ion. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Lihat dari sisi power banknya, status fast chargingnya juga aktif. Waktu menunjukkan jalan di 31 menit. Coba kita cek dari sisi ponselnya. Ini saya charging mode ponsel hidup ya, masih jalan di ultra fast charging, terisi baterai 62%. Nah, oke, sekarang kita cek dari sisi power bank, tersisa daya baterai 76%, statusnya juga fast charging, masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat temperatur power bank hangat normal. Ya, ini yang saya suka dari power bank Baseus ya, lihat. Temperaturnya hangat normal. Tidak hangat menyengat, hangat normal. Nah, lihat. Cuma 34 derajat Celcius saya pegang hangat normal. Coba saya cek dari sisi temperatur ponsel. Nah, ini temperatur ponsel hangat normal juga di 38 derajat Celcius. Nah, lihat ini. Nah, ya, jadi aman dari sisi ponsel maupun power banknya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 21 menit. Coba kita cek ponselnya. Terisi full 100%. Coba saya perbesar menggunakan aplikasi. Nah, lihat ini ya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam 21 menit. Sudah terisi secara mAh 5100 mAh. Tes speed charging dan real capacity tahap kedua ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Kita lihat dari sisi power bank, tersisa daya baterai 60%. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat start dari baterai 5% atau low bed, turbo charging 67 watt aktif, ada desimalnya. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya coba saya cek dengan menggunakan aplikasi ya, sistem baterainya. Lihat ini ya, start dari baterai 5%, atau di mAh kan ya sekitar 300 mAh. Status baterai good, sistem sel atau jenis sel polimer. Nah, lihat kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Waktu menunjukkan jalan di 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Statusnya masih charging rapid align, terisi 59%. Nah, ini menurut saya sebuah speed charging setara dengan turbo charging 33 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi power bank. Tersisa daya baterai 41%, status fast chargingnya masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank maupun adapter charger. Nah, lihat ini power banknya, temperaturnya juga bagus, hangat normal. Nah, walaupun dari sisi speed charging tidak terlalu kencang ya, tapi lebih dari cukup. Hasilnya temperatur power bank itu tidak terlalu panas, bisa dilihat di sini. Nah ya, cuma ini sekitar 34 derajat Celcius, hangat normal. Nah, lihat.
Oke, kita cek dari sisi ponsel. Ponsel juga sangat normal karena dia turbo charging 67 watt ya. Kemudian jalan di perkiraan sekitar turbo charging 33 watt ya, sangat normal ya, cuma 36 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 15 menit atau 1 jam 16 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah, ini coba saya buka lewat aplikasi. Nah, lihat ini sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 15 menit atau 1 jam lebih 16 menit. Tes rel capacity tahap ketiga ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Pertama coba kita lihat dari sisi power bank dahulu. Ini tersisa daya baterai 23%. Akan saya hubungkan lewat retractable. Lihat start dari baterai 2%. Tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD. Oke, sekarang coba kita analisis dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Timernya saya nyalakan dahulu. Oke, start dari baterai 2%. Kalau dari sisi mAh 2% itu sama dengan 100 mAh. Tingkat kesehatan baterai good. Jenis baterai lithium ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Coba kita lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif ya. Waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Lihat ini power banknya sudah mulai lowbat, berkedip-kedip, indikator fast chargingnya masih aktif. Sekarang coba kita cek dari sisi ponsel. Sebentar, nah lihat ini ya, dia sudah terisi 59% dalam waktu 30 menit. Lumayan ya speed chargingnya ke ponsel Infinix Supercharger 33 watt. Sekarang coba untuk saya cek dari sisi temperatur power bank dahulu. Lihat ini temperatur power bank sangat normal, cuma di sekitar 33 derajat Celcius. Lihat ini saya buat jalan-jalan, tidak ada masalah, temperaturnya sangat normal. Kemudian coba cek ke temperatur ponsel, ini lumayan, tapi masih dalam kategori hangat normal, cuma 39 derajat Celcius. Lihat. Nah ya, jadi dari sisi temperatur tidak ada masalah, dari sisi speed charging lumayan. Kalau lihat 39 derajat Celcius, kalau dalam waktu 30 menit terisi 50% ke atas, itu sebuah speed charging kelas super. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai power bank daya baterainya habis. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 52 menit. Nah, coba kita cek dari sisi power bank. Lihat ini, dia sudah mati. Nah, coba saya cabut dahulu dari sisi ponselnya. Nah, seperti ini. Coba kita cek dari sisi power banknya, sudah habis total. Ini timernya saya stop dahulu ya. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat ini ponselnya. Sebentar, saya perjelas dahulu. Terisi 86% dalam waktu 53 menit. Status baterai pada power banknya sudah habis. Analisis rel capacity power bank Baseus dari sel capacity 20.000 mAh. Nah, selnya dia ada 4, yaitu 5000 dikali 4 pieces. Lihat ini. Nah, tadi saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo A3x, kapasitas baterai 5100 mAh. Terisi full 100%. Kemudian ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro terisi 100%, 5000 juga baterainya. Jadi dia sudah mampu mengisi totalnya 10.100 mAh. Terakhir tadi saya buat charging ke ponsel Infinix. Ini dia terakhir mampu mengisi 4.300 mAh kalau dipersenkan 86%. Jadi 10.100 ditambah 4.300 sama dengan 14.400 mAh. Itu rel capacity dari power bank Baseus itu. Nah, dari sisi rel capacity mencapai 14.400 mAh dari sel capacity 20.000 mAh. Apakah itu sebuah kualitas sel biasa, buruk atau bagus? Saya ada pembanding dari brand Cooktek. Ini power bank kelas mahal menggunakan sel lithium ion dari sel capacity 10.000 mAh. Cooktek sendiri menulis dan mengklaim dia rated capacity ya. Kalau perusahaan mengatakan, kalau kita mengatakan namanya real capacity, dia mencapai 5.500 mAh. Nah, dikalikan 2 kalau 20.000 mAh ya, sama dengan 11.000 mAh. Nah, berdasarkan tes Baseus ini, dia mencapai hingga 14.400 mAh dari sel capacity 20.000 mAh. Jadi
rel capacity power bank Baseus ini di atas dari power bank Cooktek, atau bisa saya katakan sangat bagus sekali. Baik, jadi kesimpulannya power bank Baseus free to pull yang memiliki fitur utama retractable bisa kita gunakan dengan mudah ya, tanpa ribet membawa kabel. Tinggal kita tarik dan kita kembalikan kabelnya sehingga rapi dalam penggunaan. Lalu dia memiliki kapasitas 20.000 mAh, daya input output 65 Watt. Jarang ada power bank seperti ini. Biasanya power bank itu yang outputnya besar, inputnya kecil. Contoh misalnya Anker 165 Watt, itu outputnya totalnya 160 Watt, tapi inputnya cuma 100 Watt. Contoh yang lain, Cooktek total daya 150 Watt, itu outputnya tapi inputnya cuma 90 Watt. Nah, Baseus ini baik dari sisi input maupun output sama-sama di 60 Watt. Jarang ada power bank sekali lagi seperti itu. Lanjut, dari sisi kemampuan fast charging cukup bagus sekali. Power bank ini support sekitar 17 alat tes saya, cuma gagal di satu menurut saya, atau kurang cocok dengan saya. Di Infinix 100 Watt ini dia cuma mentok di fast charging 18 Watt dengan daya kurang lebih sekitar 10-12 Watt. Selebihnya ke semua ponsel tidak ada masalah ya, baik Samsung 15 Watt, Huawei Supercharger 22,5 Watt, Samsung 25 Watt, Infinix Supercharger 33 Watt, Oppo Supervook 40 Watt, Realme Dart Charging, Xiaomi Turbo Charging, Vivo Flash Charging, maupun ke laptop, ke TWS juga tidak ada masalah. Semuanya menurut saya sesuai dengan harapan kemampuan fast chargingnya. Tinggal kita atur saja penggunaan kabelnya, kapan kita menggunakan kabel free to pull maupun menggunakan kabel sakti. Apabila dalam menggunakan kabel free to pull performanya kurang bagus. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging, Baseus ini juga cukup bagus sekali. Dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 2 jam 16 menit. Ingat, ini kapasitasnya 20.000 mAh. Biasanya saya rata-rata untuk charging ke power bank dengan kapasitas 10.000 mAh, support input daya 18 Watt ya, itu membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Nah, kalau dibandingkan dengan power bank ini cukup bagus sekali ya, tapi ingat daya inputnya 65 Watt. Lalu dari sisi kemampuan speed charging ke ponsel, tadi saya gunakan untuk charging ke ponsel misalnya Xiaomi Poco M6 Pro ini ya, baterainya 5.000 mAh. Dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 16 menit. Ingat, kalau menurut saya ini sebuah speed charging setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 Watt. Kalau jalan pada speed charging Xiaomi Turbo Charging 67 Watt, full charging biasanya membutuhkan waktu sekitar 57 menit. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 16 menit ya. Menurut saya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, lumayan. Dilihat dari sisi kemampuan rel capacity juga cukup bagus sekali power bank ini. Tadi saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo 5100 mAh, baterainya terisi full 100%. Ke ponsel Xiaomi 5000 mAh terisi 100%. Lalu ke ponsel tadi Infinix ini 5000 mAh terisi di mAh kan sekitar 4.300 mAh. Jadi totalnya rel capacity dari power bank ini mencapai hingga 14.400 mAh. Kalau dibandingkan dengan Cooktek yang harganya jauh di atas Baseus ini, per 10.000 mAh dia rel capacity-nya mencapai 5.500 mAh. Nah, Baseus ini kalau dibuat per 10.000 mAh kurang lebih di sekitar 7.000 mAh. Cukup bagus sekali ya. Jadi secara keseluruhan performa power bank Baseus free to pull ini cukup bagus sekali. Memiliki kapasitas 20.000 mAh, input output 60 Watt. Sebagian besar support fast charging maupun turbo charging, Supervook ataupun lainnya, yang saya dapatkan dengan harga yang sangat murah, cuma 250 ribuan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Baseus free to pull ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Baseus free to pull ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.